Selamat sore adik-adik, kita akan membahas mengenai teks bahasa Inggris di bab 15, chapter 15. Dan kakak akan mengajarkan bagaimana cara mengucapkan kalimat atau kata-kata dalam kalimat dalam teks kalian di chapter 15, bab 15 ya. Oke, kakak akan berbagi layar, tolong diperhatikan nanti ada topik-topik yang paling penting, yang sangat penting nanti kalian harus pahami, agar kalian bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 15. Oke, bukan ini ya, sorry. Oke. Nah, ini di chapter 15, ini chapter 15, bab 15, ini judulnya Come and Play in Children Playground Park. Ya. Datang dan bermain di taman bermain anak-anak. Nah, sebelum itu ada di sini pelajaran atau topik khusus yang membahas tentang apa sih fungsi there. Nah, di sini kakak akan jelaskan apa sih bedanya there is dengan there are. Gampang banget adik-adik. Kalau there is itu nanti diikuti oleh kata benda yang tunggal atau bendanya satu. There is an apple, ada sebuah apple. There is a book, ada sebuah buku. Tetapi kalau kita pakai there are, bedanya is dengan are diikuti oleh benda jamak, artinya bendanya lebih dari satu. Contohnya, ini ada beberapa contoh yang kakak buatkan. Lihat, there is a book in my bag. Ada sebuah buku di dalam tasku. Sedangkan kalau kita bilang there are two books, artinya ada dua buku di dalam tasku. Jadi bedakan is dengan are, bedanya is diikuti oleh benda yang tunggal, sedangkan are diikuti benda yang jamak atau lebih dari satu jumlahnya. Oke, yang contoh kedua, there is a student in the classroom. Ada seorang siswa di kelas. Kalau ada dua orang siswa atau beberapa siswa berarti there are many students. Ya, ada banyak siswa di dalam kelas. Ya, oke. Ini juga berkaitan dengan yang kakak jelaskan mengenai kata benda tunggal dan jamak. Nah, yang benda jamak biasanya atau jumlahnya lebih dari satu biasanya di belakangnya ditambahkan dengan huruf S. Lihat, student tidak ada S-nya di sini karena di sini seorang. Nah, sedangkan many banyak artinya lebih dari satu berarti students. Ini juga a book tidak S, tidak ada akhiran S karena di sini sebuah buku. Tapi kalau dua buah buku ada two books. Jadi ingat ya, selain kita membedakan apa fungsi there is dan are, kita juga harus membedakan yang mana yang menggunakan S. Nah, kalau there are biasanya kata bendanya diikuti oleh benda yang jamak dan penulisannya dalam bahasa Inggris biasanya diakhiri dengan huruf S. Oke. A glass, segelas. Kalau tiga gelas, three glasses. Ingat, there is a glass. Kita pakai is di sini. Sedangkan there are diikuti oleh benda yang jamak. Ini juga there is a person, there are some people. Nah, adik-adik kemarin coba dicek di chapter berapa yang saya membahas yang irregular noun dan regular noun. Irregular noun artinya kata benda tersebut tidak ditambahkan s di bentuk jamaknya. Contohnya, nih adik-adik di sini aja kakak buatkan contohnya ya. Contohnya person, seorang, kita buat aja lah satu orang. Kalau dua orang berarti bukan persons tapi dia punya kata tersendiri, two people. Ya, lagi kita buatkan di sini seekor tikus, a mouse. Tapi kalau dua ekor tikus, two mice. Jadi bukan mouses. Nah, jadi ada kata-kata kata benda yang memang bentuknya tidak pakai S. Nah, sedikit saja sih sebenarnya. Dan coba dicek lagi di chapter berapa kita yang membahas kemarin mengenai noun, irregular noun dan regular noun. Kalau regular artinya beraturan bentuk jamaknya hanya ditambah S seperti ini. Students,
glasses, books. Sedangkan ada yang tidak pakai S bentuk jamaknya. Contohnya ini people, mice, ya. Jadi bukan mouses, bukan persons, bukan ya. Oke, kita lanjut. Itu bedanya there is dengan there are. Oke, di sini kita akan melihat percakapan antara Abdul dan Somad. Ikuti kakak ya. Hi Somad, hi Abdul, where do you want to go? Kemana kamu ingin pergi atau mau kemana kamu? I want to go to play park. Saya ingin pergi ke play park. I want to play flying fox. Saya ingin bermain. Saya ingin pergi atau saya ingin bermain. Nah, di sini ada tambahnya. Saya ingin bermain. Oke, di sini disebut dengan flying fox ya. Ini nama permainannya ya. Oke, can I play with you? Bolehkah aku bermain dengan kamu? Sure, let's go. Oke, itu nama itu percakapan antara Abdul dan Somad. Oke, kita lanjut. Nah, ini teks yang kita harus pahami di buku kalian. Nah, di sini juga ada artinya. Kita bahas yang paling atas dulu ya. Kakak besarin. Oke, ya kakak baca. Ikuti kakak ya. Ini artinya. Oke, yang ini, paragraf yang ini artinya ini. Nanti yang ini, sampai sini ini ada di bawah. Nanti kita bahas ya. Ini saja dulu yang paling atas. Ya. It is an extensive outdoor playing area with super slides. Baby playing fox, big trampoline, a tree, fun water play zone, and lounge for adults to relax while the kids play. Also available for hire for birthday parties and events. Play Park has another park in Bintaro area and also an indoor park in Kuningan area in Epicentrum Epiwalk. Oke. Nah, jadi di Play Park ini adalah sebuah taman bermain atau tempat permainan. Nah, area ini katanya ini adalah area bermain di luar ruangan yang luas dengan seluncuran super, rumah bermain bayi, trampolin besar, rumah pohon, zona bermain air yang menyenangkan, dan ruang tunggu. Lounge ini artinya ruang tunggu ya. Oke. Nah, ini tentang Play Park ya, kakak bacakan lagi. It is an extensive outdoor playing area with super slides, baby playing fox. Oh, bukan playing, flying fox. Yeah. Okay, flying fox, big trampoline. Okay. Baby flying fox. Ini berarti fox kecil, trampolin besar, rumah pohon. Nah, ini bahasa Indonesianya. Oke. Big trampoline, a tree house, fun water play zone, and lounge for adults to relax while the kids play. Also available for hire for birthday parties and events. Play Park has another park in Bintaro area and also an indoor park in Kuningan area in Epicentrum Epiwalk. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini mengenai untuk mengetahui lebih lanjut tentang teks ini ya. Oke, kita baca ya. Ini pengertiannya atau artinya ada di sini adik-adik. Nanti kalian baca sendiri, oke. Urban reforestation is the practice of planting trees, typically on large scale, in urban environments. For example,
planting trees in parks, on rooftops, and along streets. Urban reforestation can reduce the heat islands, improve air quality, prevent the flood, reduce the greenhouse effect to protect the pedestrian and cyclists. Nah, artinya ini mengenai penghijauan. Jadi, reforestation ini artinya penghijauan. Jadi, urban reforestation artinya penghijauan kota. Apa sih penghijauan kota? Nah, dijelaskan di sini, penghijauan kota adalah praktik atau kegiatan penanaman pohon. Ya, biasanya dalam skala besar di lingkungan perkotaan, misalkan menanam pohon di taman, di atap rumah, dan di sepanjang jalan. Penghijauan kota dapat mengurangi suhu panas di pulau-pulau, meningkatkan kualitas udara, mencegah banjir, mengurangi efek rumah kaca, melindungi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Oke, jadi itulah fungsi penghijauan kota. Oke, kinds of urban reforestation. Reforestation ini berasal dari kata forest. Forest itu hutan. Reforestation adalah penghutanan kembali, artinya menanam pohon kembali. Ya, macam-macam penghijauan kota. Okay. City parks are places for people exercising, recreating, relaxing after working because the air is cool. There are also amusement parks which have live shows, fairground rides, playground for children, refreshments, and games of chance or scale. City forest is a collection of trees that grow within a city, town, and or a suburb. Jadi katanya taman kota merupakan tempat untuk berolahraga, berekreasi, bersantai setelah bekerja karena udaranya di sana sejuk. Ya, ada juga taman hiburan yang memiliki pertunjukan langsung. Live show itu seperti pertunjukan langsung yang musik atau jokes, hiburan standing, itu yang lucu-lucuan ya, biasanya tarian, topeng monyet dan segala macam ya. Oke, jadi penghijauan kota ini banyak fungsinya. Jadi makanya kalian mempelajari apa sih artinya urban reforestation. Di sini juga jenis-jenis reforestation itu, penghijauan kota itu apa sih? City parks. Jadi taman kota, city parks ini termasuk cara untuk menghijaukan kota. Hutan kota berarti, taman kota berarti taman yang bisa dikunjungi dan tempat rekreasi, ada tempat hiburan. Tapi kalau hutan kota itu berarti kumpulan pohon yang tumbuh di dalam kota-kota kecil atau pinggiran kota ini sengaja ditanam. Hutan kota ya, sengaja untuk dilestarikan agar ada udara segar tetap di kota tersebut. Ya. Oke, kita lanjut ke membaca teks My Activities in Children Playground. Oke, adik-adik, ini adalah artinya, ini kakak hanya mengucapkan atau mencoba mengajari kalian membaca dalam bahasa Inggris karena artinya sudah kakak buatkan di sini. Kalian baca sendiri. Oke. My activities in children playground. Ya, aktivitas saya di taman bermain anak-anak. Hello, my name is Somad. I live in Pondok Kopi. Today, my friend Abdul and I go to playground park near my house. Okay, there are many activities. We can do there. Yeah, we can do there. Okay, we can play swings, slides, seesaw, springy,
springy, climbing fame, monkey bars, feeding fish, playing football, reading books, or we can just go running around. Okay. In children playground park, there are also rules. Yeah, there are also rules. For example, don't forget to close the door. Don't step on the grass. Don't smoke. Be quiet inside the library. Take off the sandals. Don't litter. Keep the area clean. No pets allowed. Ini adalah aturan-aturan yang ada ketika kita bermain di taman bermain ya anak-anak. My friend and I like to play there because there are many activities we can play there. The environment is also very clean. There are many trees and the field is big. We can run around the park. Nah, artinya seperti jadi aktivitas yang Somat lakukan di taman bermain itu seperti itu. Jadi kalian bisa baca nanti ya artinya ya. Oke, jadi ini aturan-aturan yang ada di taman bermain tersebut. Jangan lupa menutup pintu, jangan menginjak rumput. Nah, ini sering kita lihat di area bermain atau di area-area wisata ya. Jadi ini aturan-aturan biasanya dituliskan di papan dan disebut dengan apa namanya ya, aturan-aturan di saat kita berkunjung ke tempat wisata khususnya taman ya. Karena di sini don't step on the grass, jangan menginjak rumput. Oke, kita lanjut. Nah, ini kakak buatkan ini. Jadi ada jenis-jenis permainan, nama-nama permainan di taman bermain kanak-kanak. Yang sering ada 5 permainan. Nah, coba swings, ayunan. Jadi ini artinya permainan ayunan seperti ini ya. Slides artinya perosotan ya, slides, permainan perosotan. Seesaw, jungkat-jungkit ya, seesaw. Springy artinya kuda-kudaan menggunakan pel. Ini tempat duduknya yang kayak seperti menunggangi kuda tapi di bawahnya ada pernya. Jadi seperti ini dia, naik turun ya. Oke. Monkey bars berarti panjat-panjatan ya. Lihat inilah panjat-panjatan. Jadi kita juga bisa aktif di sini sekalian menyehatkan badan ya. Oke, nah jadi 5 tadi, swings, ayunan, slides, perosotan, seesaw, jungkat-jungkit, kakak kecilin ya. Springy itu kuda-kudaan menggunakan tail, monkey bars, panjat-panjatan. Oke, kakak lanjut. Nah, kita di sini mempelajari apa sih imperative sentence, seperti yang tadi ada di teks di atas. Nah, yang tadi don't atau kata kerjanya itu biasanya kata kerjanya di depan itu biasanya kalimat disebut dengan kalimat imperatif ya. Imperative sentences, kalimat imperatif yang artinya keharusan. Bisa suruhan, perintah atau larangan. Nah, kalau larangan berarti ada don't-nya. Kalau perintah biasanya kalau be diikuti oleh yang bukan kata kerja. Ini adalah kata sifat. Tapi kalau kata kerja langsung kata kerjanya seperti ini. Oke, nah itu adik-adik. Sedangkan kalau don't ini berarti larangan kan, gitu ya. Jadi ketika ada kata don't atau no itu artinya larangan. Oke, coba ikuti kakak ya. Don't forget to close the door. Don't step on the grass. Don't smoke. Be quiet inside the library. Take off the sandals. Don't litter. Keep the area clean. No pets allowed. Okay.
Ya, di sini ada tugas menerjemahkan. Kalian bisa lihat cara menerjemahkan berarti kita mencari maknanya ya. Lihat, kakak di sini akan bacakan, diikuti ya, biar terbiasa mengucapkan kalimat atau kata-kata dalam bahasa Inggris. We play slides in the park. Abdul and Somad go to children playground park to play football. There are many trees in the garden. Please do not litter anywhere. Ingat, do not ini disingkat dengan don't, ya. Don't. There are no pets in children playground park. Oke, jadi kakak ingatkan lagi, imperative sentence berarti kalimat perintah atau kalimat suruhan. Ada larangan dan perintah berarti menggunakan kata kerja langsung di depannya. Tapi kalau larangan berarti ada don't sama no. Ya, ingat apa bedanya tanpa be dengan langsung kata kerja. Kalau be diikuti oleh kata sifat, bukan kata kerja. Siap-siap, be ready. Oke. Yang tenang dong, be quiet. Oke. Oke, jadilah anak, be diligent, rajinlah. Oke. Nah, jadi apa bedanya be dengan yang tidak menggunakan be? Kalau tidak menggunakan be berarti langsung kata kerjanya. Sedangkan kalau be diikuti oleh kata sifat. Oke, kita lanjut ke ya, begitulah teman-teman. Jadi singkat, padat dan jelas. Ini lebih khusus mengenai aktivitas di children playground atau taman bermain anak-anak. Oke, dan ingat ini kalimat imperatif, artinya kalimat perintah, bisa larangan, bisa suruhan. Ya, kalau larangan berarti diikuti don't, sedangkan diawali dengan kata don't dan dia ikuti kata kerja. Tapi kalau yang suruhan atau perintah berarti langsung kata kerjanya. Kalau bukan kata kerja, tambahkan be di depannya. Oke, nah mudah-mudahan kalian paham apa yang kakak jelaskan tadi mengenai teks di chapter 15 ya, ada tadi tentang play park dan playground. Oke. Nah, adik-adik, semoga teks ini kalian bisa manfaatkan, pakai penjelasan ini dan video ini bisa kalian manfaatkan untuk menambah pemahaman kalian khususnya di mengenai teks di chapter 15 bab 15. So thank you brothers and sisters, adik-adik sekalian. I will see you next or I'll see you another day. Kita ketemu di lain waktu. And I thank you for your attention. Makasih atas perhatiannya. Goodbye, sampai jumpa.